Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Afrisa dengan NIM 2222137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4 semester 6, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Birokrasi Indonesia. Adapun pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 dasar hukum birokrasi. Langsung saja jawabannya adalah 3 dasar hukum reformasi birokrasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan ASN, pengembangan karir ASN, pemberian penghargaan, disiplin ASN, dan penilaian kinerja ASN. Kemudian, yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. Peraturan Presiden ini menguraikan rencana strategis dan arah kebijakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia. Grand Design ini, reformasi birokrasi ini mencakup aspek pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, pelayanan publik, dan perbaikan regulasi. Kemudian, yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB juga menjadi dasar hukum penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Contohnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang pedoman pembinaan e-government di lingkungan instansi pemerintah. Pertanyaan kedua adalah bagaimana implementasi birokrasi di kampus UNSI? Berikan contohnya. Baik, implementasi birokrasi di kampus UNSI itu sendiri dapat mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi, mengimplementasikan sistem manajemen data dan informasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi kampus. Contohnya adalah penggunaan sistem informasi akademik, sistem pendaftaran online, dan sistem penilaian elektronik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan, di mana mengutamakan pelayanan yang responsif, ramah, dan efektif kepada mahasiswa itu sendiri. Contohnya adalah menyediakan loket pelayanan terpadu, memberikan panduan yang jelas tentang prosedur administrasi itu sendiri, dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, yaitu membuka ruang partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan kampus. Contohnya adalah melibatkan mahasiswa dalam suatu forum diskusi atau rapat terkait kebijakan akademik, pengembangan kurikulum, dan kegiatan mahasiswa. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa, ide apa yang dapat diberikan untuk reformasi yang lebih baik? Baik, langsung saja jawabannya adalah yang pertama adalah mengusulkan program pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai dan staf administrasi kampus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta pemahaman tentang tata kelola yang baik dan pelayanan yang baik pula. Kemudian yang kedua, mendorong penggunaan teknologi digital dan governance dalam administrasi kampus. Contohnya adalah seperti pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian yang ketiga, mengadakan suatu kegiatan, diskusi, atau kompetensi untuk mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dalam penyelenggaraan birokrasi kampus. Kemudian yang keempat, mengusulkan implementasi sistem pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum itu sendiri. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.